di diri orang tua kita. Amin. Mari kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati seorang murid Tuhan, mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Oke. Shalom. Sorry ya, saya agak terbak-baak soalnya saya mengalami sakit. Oke. Mari kita buka Hosea 4. Hari ini kita belajar di kitab Hosea. Oke, tema hari ini. Oke, mari kita baca dulu. Ini kata Hosea ya. Kata Hosea, Nabi Hosea. Oke. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau menolak perkenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imanku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Aduh, ngeri banget. Oke. Tema hari ini melupakan Tuhan bagian kedua. Kenapa saya tema hari melupakan Tuhan? Yang tadi saya dengar dari Karis Diana. Kenapa anak-anak muda zaman sekarang bisa melupakan Tuhan? Karena mulai dari didikan orang tuanya. Amin. Kenapa Nabi Hosea menjelaskan? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kita sebagai anak-anak muda harus mengenal Allah. Amin. Dimulai dari apa? Dimulai dari dasar pengenalan akan Tuhan. Amin. Kalau kita mengenal akan Tuhan, hidup kita akan diberkati. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, hidup kita tidak akan diberkati. Amin. Umatku binasa. Kenapa umatku binasa? Karena tidak pengenalan akan firman Tuhan. Amin. Kalau kita mengenal siapa Tuhan di dalam hidup kita, kita tidak melupakan Tuhan di dalam hidup kita akan bahagia. Amin. Kebahagiaan sekarang ada di tangan Tuhan. Amin. Tetapi kenapa kita tidak mengalami kebahagiaan atau kegagalan dalam hidup kita? Karena kita sering melupakan Tuhan di dalam hidup kita. Saat senang doang kita melupakan Tuhan, tetapi saat susah kita datang kepada Tuhan. Amin. Sering anak-anak muda saat Tuhan, aku rindu, aku kangen akan Engkau. Saat maaf kata tidak punya uang. Amin. Kita datang dalam hadirat Tuhan. Tapi saat senang-senang kita lupa sama Tuhan. Kita lupa jam doa. Amin. Sadar tak sadar kita bisa melupakan Tuhan. Amin. Kenapa Hosea menjelaskan? Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imanku. Banyak sekarang kita pelajari di firman ini. Bahwa karena engkau menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imanku. Artinya, arti-arti anak-anak muda. Amin. Kalau kita mau mengenal Tuhan, pribadi Tuhan, kita harus mengenal dulu pribadi Allah. Amin. Kalau kita mengenal pribadi Allah di dalam hidup kita, maka hidup kita akan diberkati Tuhan. Amin. Kalau kita mau hidup diberkati, mau mengenal akan Tuhan, Tuhan akan memakai kita. Tuhan akan mempromosikan kita. Amin. Bukan kita mencari promosi, tapi Tuhan telah mempromosikan kita. Pertanyaan dalam hidup kita, apakah kita mau mengenal pribadi Tuhan di dalam hidup kita sekarang? Kalau kita mau mengenal pribadi Tuhan, maka kita akan dipromosikan Tuhan. Amin. Hosea ini dalam perjanjian lama, tapi kita pelajari dalam kehidupan kerohanian kita. Kalau kita mau dipakai Tuhan, kita harus mengenal pribadi Tuhan. Kita jangan melupakan Tuhan. Kalau kita melupakan Tuhan di dalam hidup kita akan hancur. Amin. Tapi kalau kita mau mengenal sifat Tuhan di dalam hidup kita akan dipakai Tuhan. Kita menjadi berkat dan cucu-cucu kita akan menjadi berkat. Amin. Ingat, sadar bahwa kita itu butuh Tuhan. Orang yang butuh Tuhan harus mengenal pribadi Tuhan. Amin. Saya kemarin khotbah di komunitas saya tentang mengenal pribadi Tuhan. Apa itu mengenal pribadi Tuhan di dalam hidup kita? Kita harus mengenal siapa Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Amin Kak Kesia. Sebenarnya saya sudah mempersiapkan tema, tapi Tuhan berbicara melupakan Tuhan. Sering kita melupakan Tuhan karena kesibukan pribadi. Sering kita melupakan Tuhan karena kita sering saat kuliah kita lupa. Bener nggak? Kalau kita kuliah lupa nggak? Makanya utamakan Tuhan dalam apapun. Utamakan Tuhan dalam otoritas kita. Utamakan Tuhan dalam
kegiatan kita. Amin. Orang yang melupakan Tuhan itu akan dibinasakan Tuhan. Kita harus sadar kita itu butuh Tuhan. Mohon maaf, ini tegas firman-Nya hari ini. Melupakan Tuhan, bagian kedua. Loh, kenapa temanya melupakan Tuhan? Karena kita harus sadar bahwa kita itu butuh Tuhan. Sandarannya Tuhan. Amin. Manusia bisa meninggalkan kita, orang tua kita bisa meninggalkan kita. Tetapi hal yang utama, Tuhan tidak meninggalkan kita. Amin. Saya jujur, beberapa hari ini saya melupakan Tuhan. Karena kenapa? Karena kesibukan saya pribadi. Amin. Dan saya terkena penyakit yaitu tipes. Amin. Itu yang diajar Tuhan. Orang yang melupakan Tuhan itu pasti akan hidupnya tidak akan diberkati, malah sakit penyakit akan datang. Amin. Jadi kita harus sadar kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Ngeri banget, karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anakmu. Nah, cucu kita semuanya, anak kita nanti Tuhan akan lupakan. Hati-hati. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengerti bahwa kita itu butuh Tuhan. Amin. Kenapa saya ambil tema melupakan Tuhan? Karena banyak anak-anak muda sering kesibukan pelayanan, sering melakukan hal-hal yang di luar dari Tuhan. Amin. Artinya kita sebagai anak Tuhan mengerti, sadar bahwa kita itu anak Tuhan, harus menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Apa ciri-ciri orang yang melupakan Tuhan? Ciri-ciri yang pertama kita pelajari, tidak mengenal Allah. Orang yang melupakan Tuhan itu tidak mengenal Allah. Amin. Orang yang melupakan Tuhan itu tidak mengenal Allah. Kenapa saya bilang tidak mengenal Allah? Karena banyak anak-anak muda sekarang berfokus kepada kerjaan, berfokus kepada kuliahnya, tetapi lupa sama jam doa sama Tuhan. Kalau kita satukan doa sama aktivitas kita, itu dilengkapi berkat-berkat Tuhan, dan kita dipenuhi hikmat Tuhan. Amin. Yang kedua, apa ciri orang melupakan Tuhan? Yang kedua, menolak firman Tuhan. Kalau kita menolak firman Tuhan, berarti kita menolak berkat-berkat Tuhan. Amin. Sadar kita itu butuh Tuhan. Sadar kita butuh Tuhan. Artinya kalau kita mau diberkatin Tuhan, kita utamakan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Bukan karena kita hebat kita melayani, bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, bukan karena kita pandai. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Makanya kita harus sadar bahwa kita jangan melupakan Tuhan. Utamakan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, menolak firman Tuhan. Yang ketiga, tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Orang yang melupakan Tuhan tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena hidupnya pada keduniaan semua. Makanya Roma 12 ayat 2, pembaruan, seluruh kehidupan kita dibarui Tuhan. Artinya kita harus menjauh dari dunia yang fana ini. Kita harus fokus sama yang hidup yang kekekalan, yaitu hidup dalam kebenaran firman Tuhan serta melakukannya. Itu hidup yang diberkatin Tuhan dan tidak akan bisa melupakan Tuhan lagi. Amin. Oke, lanjut. Bagaimana caranya kita tidak melupakan Tuhan? Ada beberapa poin yang harus kita pelajari. Yang pertama, mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Kita harus mengenal Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Kalau kita mau mengenal Tuhan, kita harus mengenal pribadi Allah, mengenal kebenaran firman Tuhan. Amin. Yang kedua, hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Yang kedua, kita harus hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Amin. Kalau hidup kita mau diberkati, kita harus taat kepada kebenaran firman Tuhan. Tadi saya dengar kesaksian Karesdiana. Orang yang melupakan Tuhan, itu hidupnya tidak akan diberkati. Matius 7 ayat 22 dan 23 berkata, "Enyalah daripadamu, hai pembuat kejahatan." Kita pelayanan ya pelayanan, tetapi rutinitas, tapi Tuhan tidak mengenal kita. Amin. Artinya kalau kita mau mengenal pribadi Tuhan, kalau kita mau melupakan Tuhan, itu kita tidak mengenal identitas kita. Siapa tuh orang Kristen? Orang Kristen yang mau bertumbuh mengenal pribadi Tuhan. Amin. Hidup yang berdampak, hidup yang berkualitas. Amin. Bagaimana sekarang anak-anak muda zaman sekarang? Anak-anak muda zaman sekarang tidak melupakan Tuhan, sering melupakan Tuhan, sering kesibukannya sampai lupa jam doa, sering melupakan Tuhan karena hal-hal yang tidak baik. Amin. Sering melupakan Tuhan karena pacar, sering melupakan Tuhan karena main game. Amin.
HP juga bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Hati-hati. Kalau saya menggunakan HP, gunakan buat pelayanan. Amin. Gunakan buat catatan. Apa yang saya beritakan. Amin. Yang kedua, bagaimana cara kita tidak melupakan Tuhan? Dicatat ya teman-teman. Hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Kita harus taat kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Kalau kita mau tidak melupakan Tuhan, kita harus taat kepada firman Tuhan. Kenapa kita harus taat? Karena hidup kita tergantung pada diri kita dengan Tuhan. Amin. Yang ketiga, berdoa dan bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Kita harus berkomunikasi dengan Tuhan. Enggak setiap hari. Bukan setiap hari. Kalau kita ada waktu, bukan karena kita ada waktu, tetapi setiap saat, setiap detik, setiap menit kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Minimal 1 jam, minimal 15 menit, minimal 20 menit, minimal 30 menit. Amin. Apa dampaknya orang melupakan Tuhan? Yang pertama, kehancuran dan kebinasaan. Hati-hati. Kita akan hancur dalam kehidupannya, kerohanian kita kalau kita melupakan Tuhan. Maksudnya hancur ini bukan jasmani kita, kerohanian kita akan lemah. Bisa jatuh dalam dosa. Amin. Yang kedua, jauh dari pelindungan dan berkat Tuhan. Hati-hati kalau kita tidak melupakan Tuhan, kita jauh dari berkat Tuhan. Amin. Kenapa kita jauh dari berkat Tuhan? Karena orang yang jauh dari Tuhan itu tidak akan diberkati. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya akan diberkati. Berkat apa? Jasmani dan rohani kita diberkati. Amin. Yang ketiga, hidup dalam dosa dan kesesatan. Sering anak-anak muda, kalau orang melupakan Tuhan, hidup dalam dosa dan kesesatan. Maksudnya hidup dalam dosa apa nih bang? Hidup dalam dosa dalam hal-hal yang negatif. Negatif apa? Perkataan, karakter. Amin. Artinya kita harus hati-hati. Dosa itu bukan bisa dijina doang. Artinya kita harus menjaga kekudusan di dalam hidup kita. Makanya hati dan pikiran kita dibarui dengan Tuhan. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Kalau kita udah dibarui Tuhan, hidup kita akan berdampak. Tidak bisa melupakan Tuhan. Intinya kita harus mengandalkan Tuhan, bukan kita melupakan Tuhan. Amin. Orang yang melupakan Tuhan, hidupnya akan diberkati. Tetapi orang yang menjauh dari Tuhan, hidupnya tidak diberkati. Artinya kita harus menjadi perlaku firman Tuhan di dalam hidup kita. Pertanyaan dalam kerohanian kita sekarang, apakah kita mau bersandar kepada Tuhan? Apakah kita mau mengandalkan Tuhan selalu? Atau kita mau melupakan Tuhan? Bergantung sekarang pada diri kita. Ingat, kita sadar bahwa kita itu butuh Tuhan. Artinya kita jangan jauh dari Tuhan. Kita butuh Tuhan setiap saat, setiap detik. Intinya gini, bukan saat, saya mau kasih penjelasan, bukan saat sibuk doang, saat diberkati kita, saat susah doang kita melupakan Tuhan. Amin. Saat susah doang kita dekat sama Tuhan, tapi saat hidupnya lagi sukses kita melupakan Tuhan. Amin. Intinya sandaran kita siapa? Tuhan. Datang kepada sumbernya, itu Tuhan. Amin. Siapakah kita ini sekarang? Apa kita anak Tuhan atau anak siapa? Anak bapak ibu kita? Bukan. Kita itu anak Tuhan. Amin. Intinya kalau kita masih ada sampai saat ini, semua itu karena anugerah Tuhan. Senantiasa bertobat. Kalau kalian jatuh dalam dosa, bertobat. Ketika kalian jatuh dalam pelayanan, bertobat. Ketika kalian jatuh dalam apapun, bertobat. Amin. Ingat, dosa itu bukan bicara tentang perzinaan, tetapi dosa yang sejati itu gimana karakter kita kepada sesama kita. Amin. Kalau kita mau benar-benar mau mengenal Tuhan, tidak melupakan Tuhan, keluarga kita akan diberkati dan kakak adik kita akan menjadi sumber berkat. Amin. Saya kesaksian dikit. Ini kemarin saat waktunya Kares Diana belum mengenal saya pribadi, itu wajahnya masih pucat, seperti dia tidak hilang harapan. Amin. Tetapi sekarang yang saya lihat, adik Roni saya paling hebat sekarang. Kenapa saya bilang paling hebat? Karena kuasa Tuhan mengurapinya. Amin. Demikian hidup kita. Kalau kita mau diurapin Tuhan, jangan menjauh dari Tuhan. Ingat, pelayanan itu adalah sebagai otoritas doang. Tapi pelayanan sejati adalah kita harus mengenal Tuhan, mengandalkan Tuhan.
menjadi perilaku firman Tuhan, menjadi perilaku yang baik untuk sesama kita yang belum mengenal Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati seorang murid Tuhan, mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari kita nyanyi satu pujian. Haleluya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Mari dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekat kasih-Mu. Haleluya. Mari yang mau benar-benar mengenal Tuhan secara pribadi, angkat tangannya ke dada, dan benar-benar serius mau mengenal Tuhan, angkat tangannya. Yang benar-benar mau didoakan, benar-benar serius menerima Tuhan. Haleluya. Sikaraba sekanaraba sekanan kinaraba hiaraba sekanarabo kinaraba raba. Haleluya. Tuhan, ini anak-Mu, orang berdosa Tuhan. Berikan kami Tuhan haus Tuhan, dan bisa menjadi saluran berkat untuk orang lain Tuhan. Pakailah kami Tuhan sebagai sandaran-Mu. Pakailah kami Tuhan sebagai hikmat-Mu Tuhan. Barui kami dengan Roh-Mu Tuhan. Dan berkatin juga Tuhan keluarga-keluarga-Mu Tuhan. Berkatin Tuhan semuanya Tuhan, menjadi berkat Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa Tuhan. Haleluya. Kinaraba sekanaraba. Bebaskan kami dalam hadirat-Mu Tuhan, dan terjun Tuhan, mengalir Tuhan, air kehidupan sorgawi-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Dan jauhkan kami Tuhan dari dosa-Mu Tuhan. Jauhkan kami Tuhan, jangan sampai kita melupakan-Mu Tuhan. Haleluya. Sandaran utama-Mu Tuhan, diri-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan. Haleluya. The God, the Spirit-Mu Tuhan. Haleluya. Melingkupi kami Tuhan, dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, saya serahkan ke Kares Diana dan